Saya baru saja menyelesaikan tugas memandu debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara. Ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan yang menyebabkan atau yang mengharuskan Kabupaten Kutai Kartanegara harus melakukan pemungutan suara ulang. Sehingga karena ada salah satu calonnya didiskualifikasi dan harus diganti, sehingga tadi baru saja selesai untuk debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati. Setiap kali memandu debat seperti ini, selalu saja saya tertarik untuk melihat gaya dari masing-masing pasangan calon dalam meyakinkan ketika menyampaikan sebuah argumentasi. Kalau saya lihat itu semakin membuat saya sadar bahwa ketika seluruh pasangan calon sebenarnya sudah dibekali dengan kemampuan public speaking, saya yakin kok mereka semua itu bisa lebih meningkatkan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Sederhananya kan begini ya, ketika berdebat kita mau meyakinkan orang lain, argumentasi kita diterima, itu sebenarnya tiga hal. Kita bisa terdengar percaya diri atau meyakinkan, terlihat percaya diri atau meyakinkan, dan kata-kata kita itu juga dapat dipercaya. Tapi kalau kita analisa dengan teori retorikanya Aristoteles, sebenarnya nyambung juga dengan etos, patos, dan logos. Jadi dari masing-masing pasangan calon yang sudah tampil untuk menyampaikan gagasan, kalau dilihat dari etos, itu berhubungan dengan kredibilitas, itu berhubungan dengan track record. Track recordnya selama ini siapa sih pasangan calon ini? Apa yang mereka kerjakan? Kemudian latar belakangnya seperti apa? Apakah bisa dipercaya atau enggak? Misalnya kalau track recordnya nggak bagus, sebagus apapun penyampaian pesannya, ya nggak bisa juga. Makanya etos ini menjadi bagian penting. Atau misalnya ketika track recordnya belum banyak diketahui, tapi memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, itu etos juga. Karena ini akan meningkatkan kredibilitas. Ingat ya teman-teman ya, ketika Anda menguasai kemampuan komunikasi public speaking, Anda mampu membangun struktur yang masuk akal, Anda mampu mendelivery dengan visual yang meyakinkan, intonasi suara Anda juga oke, maka ini akan meningkatkan kredibilitas Anda. Keterpercayaan orang terhadap apa yang Anda sampaikan. Inilah yang disebut oleh Aristoteles dengan etos. Kemudian patos. Patos itu adalah kemampuan kita untuk membangun emosional dengan yang kita ajak berkomunikasi. Ya simpelnya ketika Anda menggunakan sebuah cerita dan cerita itu menyentuh, ya itu sudah emosional gitu. Emosional kedekatan, kemiripan Anda, bagaimana kemudian Anda membangun raport, membangun konektivitas dengan orang yang Anda ajak bicara. Kalau Anda sebagai calon kepala daerah, ya dengan konstituen Anda, dengan masyarakat Anda, bagaimana Anda bisa menyentuh mereka. Dan salah satu caranya ya Anda wajib mengetahui siapa konstituen Anda, siapa audiens Anda. Itu patos. Sementara logos itu berhubungan dengan logika. Kalau saya lihat tadi pada saat debat, logika itu dibangun dengan cara apa? Kalau kita menyampaikan pesan-pesannya itu masuk akal. Berbicara masuk akal dan tidak, banyak orang sih sebenarnya punya pesan masuk akal banget, bagus banget. Tapi begitu disampaikan jadi nggak masuk akal. Salah satu cara yang membangun yang bisa kita lakukan untuk masuk akal dengan dibantu melalui struktur. Ini dia ketika orang belajar public speaking pakai struktur kena. Nah ini dia sebenarnya kenapa calon kepala daerah, siapapun semua orang yang sudah jadi kepala daerah, yang saat ini belum jadi kepala daerah, Anda sebagai pemuda, Anda bekerja di bidang apapun, semua membutuhkan kemampuan public speaking dan semua itu bisa dipelajari. Tapi senang banget sih malam ini sudah selesai menjalankan moderator debat untuk kedua kalinya. Jika sebelumnya pada pelaksanaan pilkada serentak, ya kali ini pada pemungutan suara ulang saya juga mendapatkan kesempatan kembali melihat calon-calon kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara, pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, mereka menyampaikan gagasan dengan sangat interaktif, dengan dinamikanya terasa, dan debatnya juga terasa ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya insight malam hari ini terkait dengan pelaksanaan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sampai jumpa. Speaking power and confidence. I'm ready. Bye.